Pemirsa, besarnya biaya hidup di ibu kota ditambah dengan inflasi menjadi alasan kaum buruh mendesak pemerintah untuk merevisi kenaikan upah minimum menjadi 15%. Lalu benarkah upah minimum yang diterima oleh para buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Berikut Rakyat Bicara pekan ini bersama Faisal Rinaldi. Pemirsa, gelombang suara protes kaum buruh menuntut kenaikan upah minimum kian hari kian masif. Para buruh di ibu kota Jakarta mempermasalahkan kenaikan upah minimum yang dinilai tidak sesuai dengan yang diadukan oleh wali kota dan juga menuntut untuk menaikkan upah minimum hingga 15%. Lalu benarkah UMP ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Kami akan mengajak Anda lebih dekat untuk melihat kehidupan para buruh bersama Rakyat Bicara. Sekarang kan kaum buruh sedang gencar sekali ya Mas memprotes kenaikan upah minimum yang hanya sekitar 3%. Memang seharusnya naik berapa sih Mas? Kalau menurut saya ya, dari kacamata saya sebagai buruh ya minimal 15%. Karena apa? Ya kebutuhan hidup buruh itu semakin hari semakin meningkat. Wajar untuk 15% menurut saya. Kebutuhan hidup itu semakin meningkat, semakin tinggi. Jadi bukan hanya per tahun, per bulan pun bisa meningkat kebutuhan buruh itu. Biaya hidup, biaya pendidikan anak, walaupun mungkin pendidikan gratis, tapi kan biaya sehari-harinya, uang saku, agar buruh sejahtera, minimal taraf hidupnya meningkat. Nah, ada perubahan. Mas, kemudian Mas kenapa? Kalau dibilang cukup, ya bukan saya mengkiri apa yang saya terima ya. Kalau menurut saya kurang. Karena apa? Ya kembali lagi kebutuhan itu, kebutuhan yang mendorong kita untuk upah tinggi. Suka atau tidak suka, kebutuhan itu harus dipenuhi. Nah, karena manusia itu, seorang buruh itu bukan hanya mencukupi untuk dirinya sendiri, ada keluarganya yang harus ditanggung. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah juga. Makanya utang dengan upah 5 juta itu saya rasa masih terlalu minim untuk buruh, untuk pekerja. Mas, saat ini apa sih Mas sebenarnya yang dikeluhkan oleh para teman-teman buruh Mas di luar sana Mas? Harapannya setiap ada kebijakan, harapan kami sebagai buruh, dan saya mewakili rekan-rekan buruh. Harapannya ketika pemerintah memutuskan suatu kebijakan, itu adil dalam artian perusahaan tidak contoh, pemerintah tidak contoh ke pengusaha. Pemerintah melalui Kemenaker telah mengumumkan upah minimum provinsi 2024 di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan UMP tertinggi, yakni di kisaran 5 juta rupiah. Selanjutnya di posisi kedua dan juga ketiga ada Provinsi Papua dan juga Papua Tengah yang memiliki nilai UMP di kisaran 4 juta rupiah. Kemudian di posisi selanjutnya ada Bangka Belitung yang memiliki nilai UMP di kisaran 3,6 juta rupiah. Dan di posisi selanjutnya ada Provinsi Sulawesi Utara dengan kisaran UMP 3,5 juta rupiah. Setuju aja sih, soalnya untuk yang berkeluarga itu sangat minim untuk membaginya buat kebutuhan sehari-hari. Contohnya kayak anak sekolah, anak baru masuk sekolah, seragam dan lain-lainnya itu nggak cukup kalau buat menurut saya ya. Jadi saran saya sih untuk UMP Jakarta atau Jabodetabek itu harus dinaikkan lagi Bang. Untuk saran saya sih dari gaji pokok dan sistem kontraknya itu harus diubah Bang. Contohnya minimal dari kontraknya itu jangan per 6 bulan lagi, per 1 tahun. Disesuaikan dengan kenaikan UMP di tahun 2024. Kemungkinan itu bisa membantu sedikit dari kalangan karyawan pekerja. Menurut saya untuk UMP ini minimal ya Mas. Minimal tuh harusnya ngikutin inflasi ya Mas, paling enggak ya. Karena kan sekarang apa-apa naik gitu ya. Apalagi sekarang ditambah banyak konflik-konflik itu nambah harga, nambah mahal gitu. Kalau bisa disesuaikan juga lah kalau masalah itu. Jadi minimal inflasi, cuman saat ini mungkin kalau bisa agak naik dikit lah, kasihan sekarang, zaman sekarang juga susah nyari kerja gitu. Nah,
Sarannya sih ya lebih dilihat lagi lah faktor makro segala macam, karena kan sekarang apa-apa juga mahal, ngikutin konflik-konflik segala macam, terus juga ya nanti mungkin nyesuaiin lah, lebih fair aja gitu. Kalau saat ini pasti kurang ya, karena kita melihat sekarang ini apa-apa naik, semua kebutuhan naik, apalagi kita berada kayak di Jakarta gini, pasti semuanya naik. Untuk pemerintah sekarang harus ini ya, lebih perhatian lagi sama masyarakatnya, karena masih banyak sekali orang-orang yang di Indonesia ini masih sangat kurang gitu. Kita bisa lihat sendiri ya kan keadaan di sini, di Indonesia ini pasti sangat sangat kurang sekali lah pokoknya. Besarnya biaya hidup di ibu kota Jakarta ditambah dengan inflasi memang menjadi alasan mengapa UMP ini perlu dinaikkan meskipun sudah menjadi peringkat pertama tertinggi di Indonesia. Meski demikian, penyesuaian gaya hidup memang perlu dilakukan oleh setiap individu agar rezeki yang dibawa pulang ke rumah bisa mencukupi kebutuhan hidup. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Faisal Renali dan juru kamera Dede Rudi. Sampai jumpa pekan depan.